Apakah dari Anda sendiri di Aftek ada tips bagi pemirsa yang tentunya sudah atau akan menggunakan pinjaman online untuk membeli tiket konser Coldplay? Ah, oke. Jadi ada beberapa tips nih yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah mungkin pengguna fintech lending diharapkan untuk memastikan bahwa hutang konsumtif itu tidak lebih dari 30% dari total penghasilan per bulan. Jadi kalau misalnya penghasilannya per bulan itu misalnya 10 juta, ya pinjamannya itu hanya bisa atau hanya diperbolehkan 3 juta gitu. Untuk memastikan pengeluaran rutinnya itu tetap terjaga dan tidak terganggu dengan adanya penambahan pinjaman ini gitu kan. Kemudian yang kedua itu usahakan untuk mengambil jangka waktu pembayaran yang lebih singkat agar pembayarannya lebih disiplin dan segera lunas. Karena kalau berlarut-larut mungkin akan terjerat hutang dan akan menambah resiko yang akan dihasilkan kemudian hari gitu. Terus kemudian yang ketiga itu persiapkan perencanaan keuangan tambahan agar tetap mampu membayar pengembalian pinjaman tepat waktu. Mengingatkan untuk selalu dan hanya menggunakan fintech lending yang legal ya, sehingga dalam hal ini mungkin edukasi tentang bagaimana kemampuan pengguna fintech lending untuk melakukan pembayaran terkait pembelian konser tiket itu bisa dapat tercapai. Oke, baik. Mas Wirly, untuk dari fintech sendiri, bagaimana fintech memastikan agar kenaikan permintaan pinjol ini juga bisa dipastikan seiring dengan kemampuan membayar dari masyarakat? Perusahaan fintech peer-to-peer lending ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Jadi perusahaan fintech lending juga bekerja sama dengan fintech inovatif credit scoring atau ICS ya, untuk menilai kelayakan masyarakat akan melakukan pinjaman, sehingga resiko gagal bayar dapat termitigasi. Jadi mungkin kepada konsumen, Aftek juga menghimbau untuk dapat menggunakan fintech financial planner gitu ya, yang dapat membantu masyarakat dalam membuat dan menyusun perencanaan keuangan yang sehat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kemampuan keuangannya, merencanakan pengeluarannya, gitu kan, termasuk pembelian tiket konser misalnya, dan dapat menghindari konsumsi yang tidak perlu, itu mas. Oke, baik. Mas Firly, untuk bicara terkait kinerja, yang mana juga beberapa begitu ya dari sejumlah fintech di tanah air, ini melihat di kuartal pertama tahun ini kinerjanya sudah seperti apa sih Mas? Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan? Sementara ini tingkat keberhasilan bayar 90 hari atau kita menyebutnya itu TKB 90 ya, fintech peer-to-peer lending, itu berdasarkan data publikasi OJK terakhir per Maret 2023 itu mencapai 97,19%. Jadi tingkat TKB 90 ini memang mengalami sedikit penurunan dari beberapa bulan terakhir sejalan dengan kondisi perekonomian di Indonesia dan bahkan global secara umum yang juga menunjukkan perlambatan. Namun capaian bulan Maret 2023 ini masih jauh lebih baik dibandingkan masa pandemi di mana TKB pernah menyentuh 91,12%. Ya, selain itu data OJK juga menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan fintech peer-to-peer lending itu pada Maret 2023 itu mencatatkan tren positif dengan return to asset ya mencapai 3,24%. Dan return on equity itu mencapai 7,15%. Dan keduanya merupakan capaian tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Jadi Aftek juga melihat indikator-indikator ini sebagai sinyal yang menunjukkan governance fintech peer-to-peer lending ini yang lebih baik dan semakin sustainable ya, semakin stabil gitu. Kita berharap mungkin perekonomian Indonesia juga terus membaik ya, tiket konser Coldplay juga menjadi rebutan pada saat ini, jadi sinyal tingkat konsumsi masyarakat yang membaik ya, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga lebih baik. Jadi kedepannya harapan industri fintech termasuk peer-to-peer lending ini juga bisa mencatatkan kenaikan kinerja dan profitabilitasnya yang lebih baik. Oke.